Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana cara membuat fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Office Excel. VLOOKUP dan HLOOKUP ini sama-sama merupakan fungsi yang mengambil data dari tabel bantu. Akan tetapi perbedaannya adalah VLOOKUP mengambil data secara vertikal sedangkan HLOOKUP mengambil data secara horizontal. Kita bisa lihat di contoh kedua tabel ini. Tabel pertama merupakan VLOOKUP karena headernya berada di atas seperti tabel-tabel pada umumnya. Sedangkan tabel 2 merupakan HLOOKUP karena headernya berada di sisi kiri dan datanya berada di sisi kanan. Jadi langsung saja kita mulai mencobanya. Jadi untuk pertama rumus 1 jenis kelamin kita menggunakan perintah if. Yang pertama ketik sama dengan, lalu ketik if. Setelah itu ketik buka kurung, lalu pilih sel yang ingin dijadikan sebagai acuan. Di sini saya memilih C5, artinya kolom C dan baris kelima. Setelah itu sama dengan, lalu tanda petik, ketik tuan, tanda petik lagi, titik 2, tanda petik, L, tanda petik, lalu titik 2 kembali, ketik if lagi, lalu buka kurung, ketik kembali selnya yakni C5 sama dengan tanda petik 2, tanda petik ganda, ketik nona, balas tanda petik, titik 2, tanda petik lagi, P, tanda petik, titik 2, ketik if lagi, buka kurung, lalu pilih kembali sel sebagai sel acuannya yakni C5. Lalu sama dengan ketik tanda petik, ketik nyonya, balas lagi dengan tanda petik ganda. Setelah itu titik 2, tanda petik, P, tanda petik, titik 2, lalu tanda petik lagi, ketik tidak dikenal, tanda petik, balas kurung 3 kali, lalu enter. Setelah enter maka variabel L akan keluar dan tarik ke bawah, otomatis akan terisi L artinya laki-laki dan P artinya perempuan. Selanjutnya masuk ke sesi penerbangan. Di sini kita menggunakan fungsi right sama dengan right, buka kurung, terus ketik klik titik acuannya yakni A5, lalu enter. Sama seperti cara yang pertama, tarik dan otomatis akan terisi. Di sini P artinya berangkat pagi, malam, siang, dan malam, sore, dan siang. Selanjutnya adalah tujuan. Di sini kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP, yakni dengan cara sama dengan VLOOKUP, lalu buka kurung, lalu mid, lalu buka kurung lagi, pilih selnya yakni A5, titik koma, lalu 4, titik koma, 3, balas kurung, titik koma lagi, lalu blok data pada tabel VLOOKUP atau tabel 1. Tidak usah blok headernya, cukup isi datanya saja. Lalu di atas dekat huruf, di atas ada angka dan huruf, dekat huruf klik F4,
agar memberikan tanda string atau dolar US, lalu titik koma 2 balas kurung, lalu enter. Seperti cara pertama, klik Surabaya lalu tarik ke bawah, maka akan terisi dengan otomatis. Selanjutnya adalah maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan kita menggunakan fungsi lookup. Jadi yang pertama adalah tik sama dengan lookup, buka kurung, lalu left, buka kurung lagi, pilih sel acuan yakni A5, bagi salah, titik koma 2 balas kurung, titik koma lagi, lalu blok tabel lookup atau lebih tepatnya di tabel 2. Seperti yang pertama, tidak usah blok headernya, cukup datanya saja. Jadi akan seperti ini. Maka setelah di blok, kembali melakukan string dekat huruf, bukan angka, dekat huruf, cukup dengan hanya menekan tombol F4 pada keyboard. Setelah itu titik koma 2 lalu titik koma 0, enter, dan tarik, berhasil. Selanjutnya adalah harga tiket. Di harga tiket kita menggunakan fungsi VLOOKUP, sama seperti pada rumus 3 yakni tujuan, sama caranya sama, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, left, di sini ada kesalahan. Maksudnya mid, lalu buka kurung, A5, bagi titik koma 4, titik koma 3, balas kurung, titik koma, lalu pilih tabel pertama, blok tabel pertama. Setelah itu lakukan string kembali dekat huruf dengan menekan tombol F4 pada keyboard, maka otomatis akan terstring. Setelah itu titik koma kembali, lalu klik 3, lalu enter, tarik ke bawah kembali dan akan terisi otomatis. Selanjutnya adalah potongan harga. Potongan harga kita menggunakan fungsi lookup, dan seperti pada rumus 4 kita menggunakan lookup sama dengan lookup, buka kurung, left, buka kurung lagi, A5, titik koma 2 balas kurung, titik koma lagi, dan blok tabel 2. Tapi kali ini tabelnya kita tidak memblok hanya 3 baris tapi 4 baris. Dilebihkan 1 baris karena jika tidak dilebihkan maka akan gagal. Ya, melakukan string kembali, setelah itu titik koma, lalu 3, titik koma 0 balas kurung, setelah itu tanda kali atau tanda bintang ada di shift 8, dan setelah itu klik I5, kembali, lalu enter. Potongan harga yang sudah tampil kita tarik, akan terisi otomatis. Selanjutnya adalah total bayar.
Di sini kita menggunakan rumus sederhana. Ini sama dengan buka kurung, lalu klik harga tiket, lalu dikurang dengan potongan harga, lalu enter, tarik ke bawah dan selesai. Selanjutnya adalah total harga tiket. Di sini kita menggunakan fungsi sum, yakni sama dengan sum buka kurung, klik I5 titik 2 hapus dulu, lalu enter. Selanjutnya adalah harga tiket yang tertinggi. Di sini kita menggunakan fungsi max, ini sama dengan max buka kurung, klik I5 titik 2, lalu klik I18, lalu enter. Selanjutnya adalah total harga tiket terendah. Di sini kita menggunakan fungsi min, sama dengan min buka kurung, lalu klik J5 titik 2 J18, lalu enter. Selanjutnya yang terakhir adalah jumlah data. Klik di sini kita menggunakan fungsi count, sama dengan count salah, buka kurungnya salah, dulu buka kurung, lalu klik I5 titik 2, hapus dulu I18, lalu enter. Ya, demikianlah tugas saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.